warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tambi Berkah dari kelas 5B PPKN NIM A220180074. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat mengenai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama dari sub A adalah pendahuluan. Di sini saya menjelaskan mengenai urgensi adanya perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sejatinya, guru memiliki peran penting dalam perencanaan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena guru memiliki peran andil yang sangat besar di dalam kelas. Karena ketika guru dalam pembelajaran sudah mempersiapkan konsep secara matang, baik strategi, metode, dan lain sebagainya, maka akan mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut. Sehingga tujuan pembelajaran dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap akan terwujud ketika benar-benar menjalankan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu inti. Nah, di sini saya menulis mengenai makna pengelolaan kelas dan perencanaan pembelajaran. Nah, untuk pengelolaan kelas memiliki makna yaitu mengelola, adanya proses mengelola, manage kelas untuk tertata dengan baik. Nah, tertata dengan baik seperti pencahayan, ventilasi, hiasan dinding, agar tujuannya adalah agar kelas merasa nyaman dan siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, makna perencanaan pembelajaran. Nah, di sini artinya yaitu adanya suatu perencanaan yang secara matang, baik strategi, langkah, metode, taktik dalam proses pembelajaran agar tujuan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan terutama atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat mengenai tujuan pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama adalah hangat dan antusias. Nah, di sini guru sebagai motivator harus memberikan suasana yang ceria, tersenyum. Untuk apa? Untuk lebih akrab dengan siswa, sehingga siswa akan lebih nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua adalah bervariasi. Nah, di sini guru seharusnya mampu menggunakan metode-metode yang bervariasi, inovasi, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pengelolaan kelas yang ketiga, yaitu adanya penindakan disiplin. Nah, di sini ketika guru sebagai contoh teladan yang baik memberi contoh untuk selalu disiplin, tanggung jawab, jujur, tekun, akan memberikan contoh kepada siswa sehingga dapat diikuti. Mengenai prinsip perencanaan pembelajaran diantaranya ada signifikansi, relevansi, kepastian, ketelitian, ketepatan waktu, dan monitoring dan evaluasi. Nah, ketika prinsip perencanaan pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh dan berjalan secara baik, maka tujuan pembelajaran akan berjalan secara maksimal. Baik, kemudian berbicara mengenai manfaat pengelolaan kelas. Nah, di sini siswa mampu lebih berekspresi mengenai pendapatnya, kemudian toleransi, karena dalam pengelolaan kelas tersebut siswa lebih diberikan leluasa untuk memanajemen mengelola kelasnya agar merasa nyaman. Kemudian untuk manfaat dalam perencanaan pembelajaran. Nah, di sini manfaatnya adalah adanya pedoman atau petunjuk dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran kedepannya akan tertata dengan baik. Nah, manfaat-manfaat tersebut akan bisa dirasakan oleh seluruh pihak ketika antara siswa dan guru mampu bekerja sama dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Kemudian dalam pengelolaan kelas dan perencanaan pembelajaran, guru seharusnya harus mengetahui atau menganalisis kebutuhan peserta didik. Nah, di mana siswa memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi ekonomi, bagaimana metode dalam mengajar, baik audio, visual, non-visual, sehingga guru harus dari awal mengetahui kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa, sehingga dalam proses pembelajaran akan berjalan secara maksimal. Mengenai penentuan tujuan pembelajaran, nah di sini penentuan tujuan pembelajaran sebagai patokan strategi, metode, atau media pembelajaran yang digunakan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya. Kemudian berbicara mengenai pemilihan bahan ajar yang baik modul, teks, buku, paket itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemampuan siswa. Nah, secara itu juga tidak mengesampingkan kita harus sebagai calon guru harus memahami prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan ajar. Di antaranya adalah prinsip relevansi. Apakah modul-modul tersebut atau bahan ajar tersebut masih relevan tidak dengan kondisi sekarang?
dan apakah sesuai dengan fakta. Kemudian yang kedua adalah ada prinsip konsistensi, artinya adanya suatu keajikan dalam proses pembelajaran tersebut sesuai dengan materi. Kemudian yang ketiga adalah adanya prinsip kecukupan. Nah, maksudnya adalah materi pembelajaran yang disampaikan harus cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Selanjutnya berbicara mengenai strategi dan metode pembelajaran, artinya adalah yaitu suatu cara untuk mengimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, metode pembelajaran dimaksud seperti diskusi, ceramah, kelompok, laboratorium, observasi, pengamatan dan sebagainya adalah metode-metode dalam pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran secara maksimal. Kemudian untuk strategi pembelajaran. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan yang kedua adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, artinya apa? Ketika strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dituntut untuk lebih aktif bertanya, berpendapat, dan mengemukakan cara berpikirnya. Kemudian ketika strategi pembelajaran berpusat pada guru, di sini guru sebagai sentralnya. Segala kebijakan, keputusan, dan pendapat itu ditentukan oleh guru. Selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, di sini adanya suatu proses pembelajaran dari awal sampai akhir yang menginginkan adanya feedback atau timbal balik dari siswa, dari mana guru ketika sudah menjelaskan materi akan adanya suatu respon, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut akan merasa hidup dan proses pembelajaran akan terwujud. Nah, berbicara mengenai kegiatan pembelajaran, di mana ada suatunya tolak ukur, di mana tolak ukur tersebut dilihat dari aspek kognitif, pengetahuan, psikomotorik, keterampilan, dan afektif sikap siswa, apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak, dan sebaliknya. Nah, kemudian untuk implementasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi calon guru atau yang sekarang sudah menjadi guru, ketika pengelolaan kelas tersebut dan perencanaan pembelajaran tersebut dilaksanakan secara baik, secara komprehensif dan menyeluruh, sistematis, maka tujuan pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efisien demi terwujudnya tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu sub C, yaitu penutup. Nah, di sini saya menulis dan menyimpulkan mengenai pengelolaan kelas dan perencanaan pembelajaran hakikatnya memiliki korelasi yang berkaitan sehingga tidak bisa dipisahkan antara pengelolaan kelas untuk mengelola kelas agar tertata rapi, agar suasana lebih aman dan menyenangkan juga saling berkaitan karena itu adalah suatu tempat untuk pembelajaran. Kemudian berbicara mengenai perencanaan pembelajaran adalah suatu perencanaan secara matang, baik strategi, langkah-langkah, metode, taktik, sehingga keduanya harus beriringan dan berjalan secara maksimal. Hal demikian ketika antara siswa dan guru berjalan secara maksimal, kemudian terlibat secara komprehensif, secara menyeluruh, maka tujuan pembelajaran akan dapat terwujud. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nun wal qalam ya masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.